Sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Di Demang, yang saya hormati Bapak Sinyo selaku Ketua PAC Bimbing, yang saya hormati Komandan Koti beserta jajarannya, Pak Waka, Pak Bagus, Pak Beni selaku Ketua BKPB, bukan BPKB ya. Dari Sapma, UT datang nggak? Saya hormati calon Ketua Sapma Kota Malang dan pengurusnya, Mbak Siti selaku Ketua Ranting Polisian, luar biasa Mbak tempatnya. Terima kasih. Dan semua yang dari sini, jadi sekali lagi syukur alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertatap muka. Nanti mungkin ada yang perlu disampaikan, kita bebas saja berdiskusi, jagongan. Biar saya tahu potensi yang ada di sini, biar saya tahu ada masalah apa yang ada di sini. Mari kita pecahkan bareng-bareng. Karena kalau kita terbiasa sering ketemu begini, semua masalah menjadi mudah. Jadi perlu saya ceritakan juga kenapa saya turun ke ranting-ranting, karena memang menyikapi anjuran dari pemerintah bahwa kita dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Akhirnya saya yang turun. Pertama ke PAC dulu, sampai nantinya ke Sumaranting. Dan saya harapkan jangan berhenti di ranting. Jadi tolong nanti juga kita pikirkan, kita bentuk anak ranting. Dengan begitu, sampai yang paling bawah pun kasarnya ada jarum jatuh, kita tahu. Oh, di sana ada ini, situ ada. Jadi kita akan cepat bersama dengan aparat keamanan, dengan pemerintah daerah, apapun, semuanya akan cepat terselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Salam satu jiwa. Merdeka. Lebih kenceng saya daripada Anda. Yang saya hormati Abang Nanang, Pak Agus, ini kawan lama. Terima kasih sudah berkenan hadir di Kampung Budaya Polowijen. Saya ucapkan selamat datang. Abang Nanang ini Ketua Pemuda Pancasila yang saya kira gitu ya, tingkat aktivitas dan mobilitasnya luar biasa aktifnya dibanding dengan kota kabupaten yang lain. Saya tahun 93, 95 sudah memakai baju seperti Bapak Ibu semuanya. Saya juga dulu pemuda Pancasila di Jawa Tengah. Tapi tidak tahu gimana ceritanya saya balik ke Malang sini, baru kali ini ketemu komunitasnya. Yang kedua saya ucapkan Pak Sinyo, aduh terima kasih sudah 2 kali kesini ya, selalu membawa rombongan. Nah gitu ya. Jadi selalu membawa rombongan, rombongannya selalu banyak gitu ya. Dan kadang medeni wong, waduh grutuk-grutuk, sepatuan kabeh. Sepatuan Pak, aku sendalan ya Pak. Makasih sudah mau memilih Polowijen sebagai tempat untuk berkumpulnya Bapak Ibu semuanya. Mbak Siti Ketua Ranting Pemuda Pancasila, dan ini sebenarnya kampung ini adalah kampungnya Mbak Siti. Saya ini hanya nunut saja sebagai pendatang orang dari Polowijen Sakret begitu ya. Kemudian kita mengembangkan kegiatan Kampung Budaya Polowijen ini seperti ini ya, sebenarnya berkat apa yang kemudian dirintis oleh bapaknya Mbak Siti gitu ya, Pak Udin gitu, beserta dengan keluarga, beserta dengan warga masyarakat sini semuanya, sehingga kami ini kemudian memilih kegiatannya adalah yang berkaitan tentang budaya. Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, serta warga Kampung Budaya Polowijen yang ada di dalam. Tadi sebelumnya
Abah Nanang mau datang ini, kita mau uro-uro sebentar ini, tapi nampaknya sudah sudah duluan datang, ya wis lah. Bapak Ibu sekalian, perlu kami perkenalkan bahwa saya Ki Demang, penggagas Kampung Budaya Polowijen. Kenapa ada Kampung Budaya Polowijen? Tidak lain karena memang kampung ini sangat bersejarah dan mensejarah. Ada situs Sumur Windu Kendedes atau situs Kendedes. Di belakangnya sana ada Mandala Empu Purwa, ODCB, semuanya ODCB. Ada Joko Lolo, ada makam Mbah Reni, dan semuanya area di sini itu dulu adalah mandala kedewa buruan di zaman Empu Purwa. Adanya Polowijen itu sudah lebih dari 1073 atau 1076 tahun yang lalu ya. Sudah selisih berdua perhitungan. Ya kira-kira 1073 tahun yang lalu, berdasarkan prasasti Warundungan Kanyuruhan B, bahwa Panawijen itu sudah ada duluan, disebut sebagai sebuah desa Sima. Desa Sima adalah desa yang kemudian diberi otonomi seluas-luasnya, hasil bumi dan lain sebagainya digunakan untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Sekali lagi, kegiatan pendidikan dan keagamaan. Maka putri yang dipilih itu adalah Pratnya Paramita dan tidak lain adalah Kendedes. Pratnya Paramita itu adalah apa? Dewi Ilmu Pengetahuan. Tidak salah, maka kemudian itu adalah anaknya Empu Purwa yang sebenarnya dulu juga kemudian mengajarkan tentang pendidikan, tentang keputrian dan lain sebagainya. Dan tempatnya ada di sini. Dan Kendedes yang kemudian keturunannya melahirkan raja-raja besar di Jawa. Oke, kita semuanya tahu lah, tidak perlu saya ulas. Sampai dengan saat ini Mataram gitu ya, Kasunanan gitu kan, sama Yogyakarta itu juga semuanya keturunan Kendedes. Itu. Terus selain itu Bapak Ibu, di Polowijen ini ada situs yang tidak kalah penting, namanya makamnya Mbah Reni. Siapa Mbah Reni? Mbah Reni adalah seniman terkenal, tokoh ya, di zaman Adipati Aryo Suryo Diningrat yang keempat ya, Bupati Malang itu ya, keempat itu tahun 1880-an kira-kira seperti itu. Itu kemudian ditunjuk untuk membuat kesenian Malang, dan kesenian itu kemudian berkembang di mana-mana dan terpilihlah pilihannya jatuh pada topeng. Nah, kesenian topeng itu ada sejak zaman kerajaan Kanjuruhan, Raja Gajayana, dengan membuat topeng namanya Puspasarira gitu ya. Terus kemudian di zaman kerajaan Singosari, Kertanegara menggunakan topeng, Hayam Wuruk Mojopahit menggunakan topeng, dan sekarang dibangkitkan lagi topeng itu dengan cerita Panji. Jadi budaya Panji adalah budaya yang kemudian merupakan budayanya orang Jawa Timur khas. Nah, itu kemudian kita kembangkan dan dirintis oleh Mbah Reni. Situsnya ada di situ. Begitu besar sebenarnya potensi di Polowijen dari soal sejarah. Sebenarnya era Islam masuk ke sini itu juga dibawa oleh zamannya Buyut Jibris sama Buyut Suro. Dan pertama kali ada kampung santren, pertama kali ada pesantren, karena Buyut Jibris itu adalah muridnya Ki Ageng Gribik. Pertama kali justru pesantren itu didirikan di Polowijen yang pojok sana. Berarti Polowijen ini adalah tempat pendidikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pilihan kami adalah membuat Kampung Budaya Polowijen. Ini ada 2017 diresmikan Abanton tanggal 2 April. Kampung Budaya Polowijen ini kira-kira ya 4 tahun yang lalu lah, ini tahu tanggal 2 April besok kan kita peringati sebagai hari jadinya Kampung Budaya Polowijen. Kota Malang tanggal 1, Polowijen tanggal 2. Ya enggak apa-apa.
Kalau ini Pulau Pendem. Toponimi desa itu kemudian berubah. Dulu namanya Panawidian, kemudian berubah menjadi Panawijen, sekarang menjadi Polowijen. Dan ini di depan ada Pulau Pendem. Monggo dipun aturi di kula aturi dipun kedepi. Kedapi. Kok kedepi yang berarti didelok tok. Kedip-kedip. Gitu. Jadi pilihannya itu, Pak. Jadi kenapa Kampung Budaya Polowijen itu ada, karena memang kita bangun dasarnya sejarah. Saiso-isone tentu ya Pak ya. Bisa-bisanya kami menerjemahkan tentang arti sebuah sejarah tersebut. Terus kenapa kok rumahnya bambu? Sederhana. Di sini itu ada watu kenong. Ya, watu kenong di gangnya Mbak Siti sana. Jadi sebenarnya kan gitu watu kenong ya. Nah, watu kenong itu sebenarnya adalah watu umpak. Watu umpak yang digunakan oleh ini bambu begini Pak ya. Kan umpaknya bambu. Maka kemudian kita pilih ya sudahlah gitu. Yang paling gampang dan ngirit ya, paling murah dan cepat biayanya mungkin dengan menggunakan bambu. Itu pilihan-pilihan. Yang kemudian pilihan-pilihan ini punya dasar. Terus Bapak Ibu, apa saja yang ada di Kampung Budaya Polowijen? Ya, akhirnya kita rutin latihan nari topeng. Sabtu Minggu ada ya, rutin. Minggu di sini gratis, monggo. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya putra badhe latihan nari topeng, di sini datang jam 9.10. Itu pasti di sini ada latihan gratis. Dan selama ini di Kampung Budaya Polowijen selalu gratis. Tidak dipungut biaya. Kok bisa? Ya karena memang yang kita bangun, yang kita ajak kesadaran. Dengan kesabaran gitu kan. Gratis. Nari topeng. Terus kemudian ada juga yang membuat topeng. Nah, kita kan Bapak Ibu, kalau ini topeng ini gerabah. Yang di dalam rumah itu adalah topeng kayu. Yang putih itu Mas Yuli Nenang. Jadi Mas Yuli itulah yang membuat topeng-topengnya dari kayu itu, kayu. Ya, itu topeng-topeng kayu. Yang sebenarnya Kampung Budaya Polowijen ini kok kenapa kembali memilih topeng sebagai kesenian? Ya kan karena lagi-lagi Mbak Reni. Terus kita didukung oleh desa, kampung atau kantong-kantong topeng yang ada di Malang ini untuk mengembangkan kesenian topeng. Nah, akhirnya di sini ada kerajinan topeng Bapak Ibu. Topeng terbuat dari fiber, topeng terbuat dari gerabah. Kalau topeng terbuat dari gabah, kerjasamanya dengan Kampung Gerabah Penanggungan. Kan gitu loh ceritanya. Jadi kita harus kerjasama dengan yang lain. Ada topeng keramik, kerjasamanya dengan Kampung Keramik Dinoyo. Jadi kita ini tidak semata-mata semuanya sendiri, enggak. Didukung oleh kampung-kampung yang lain yang punya produksi. Kalau ada kampung tempe ya nggak mungkin kita bikin topeng dari tempe kan gitu toh. Tapi ya nanti itu adalah pengembangan kampung-kampung tematik berikutnya. Itu. Selain itu Bapak Ibu, jadi perlu kami sampaikan di Kampung Budaya Polowijen ini ada kegiatan membatik. Batiknya ada di dalam. Rutin tiap hari Bapak Ibu kalau mau berkunjung ke Kampung Budaya Polowijen pasti ada ketemu warga yang membatik di sini, tidak di mana-mana, rutin ya saya sampaikan. Itulah Kampung Budaya Polowijen. Dulu kami melatih warga untuk latihan membatik, akhirnya ya begini warga di sini kerso untuk kemudian membatik. Ada juga kegiatan Jumat malam itu mencopat. Ini Pak Guru kami itu Pak Sur, nggih. Nah, Pak Sur itu nggih, menika Bapak Pak Sur. Pak Sur ini pensiunan kepala sekolah gitu ya, SD. Memang sukanya memang kesenian. Jadi yang membidangi di bidang kesenian ya Pak Sur ya, dengan melatih warga itu mencopat. Ya, tembang mencopat. STMJ, Sinau Tembang Mocopat Jowo. Ada rutin, monggo kita bisa
adakan itu, atau mungkin Bapak Ibu kalau kerso rawuh datang Kampung Budaya Polowijin tiap Jumat malam, biasanya kita latihan itu. Nah sekarang baru kita keluarkan gamelan untuk dalam waktu dekat kita akan latihan gamelan, sudah agak komplit gamelannya, nanti kita latihan gamelan. Ada kegiatan seni rupa juga, ya. Ada kegiatan seni rupa juga, yaitu seni melukis. Jadi melukis rata-rata ini sementara masih melukis di ini apa namanya di media bambu, caping dilukis gitu kan, kipas juga dilukis. Itu adalah kegiatan-kegiatan kesenian warga kami. Dalam perjalanan Bapak Ibu, kami sampaikan Kampung Budaya Polowijin ini terus berkembang. Bukan kemudian tidak ada hambatan, hambatannya banyak banget. Karena kampung ini adalah mandiri. Jadi belum ada support dari pemerintah dalam bentuk infrastruktur atau bantuan-bantuan fasilitas apapun, tidak ada. Ya baru 2 kali dibantu event, itu pun juga kemudian masih banyak tekornya kan gitu. Ini Bu Titi ini sering kesini lihat gitu kan, wah tekor meneh emang iya kan gitu. Sabar gitu ya, itu pokoknya kayak gitu. Nah jadi sering kita mengadakan event-event, bahkan di tiap dalam 1 tahun Mbak, kita itu mampu selenggarakan event 10 kali dalam 1 tahun. Tiap bulan itu ada event besar eventnya. Ya sak besar-besarnya Kampung Budaya Polowijin ini kan diisi wong 200, 300, wis bingung. 200 saja sudah. Itu sudah nggak bisa lewat Pak, dari pojok sampai sini. Udah nggak bisa lewat, bingung. Ya, tapi memang ini anak event kampung, tidak bisa disamakan dengan event-event yang lain ya. Kalau event-event yang lain menggunakan lapangan rampal begitu ya, sekiranya nggak ada apa-apa nih kan gitu. Tapi ini event kampung. Tapi yang kami cari adalah spirit, momentum, serta nilai-nilai yang kita kembangkan. Nah, selain itu, Mbak, jadi kampung ini sebenarnya sudah dikunjungi lebih dari 40 negara. Datang ke sini itu tidak dalam rangka backpackeran, tidak gitu ya, tapi kesini dalam rangka studi banding. Dan temannya Kampung Budaya Polowijin ini adalah teman-teman media. Saya nggak tahu ya media kok betapa sangat tertarik sama Kampung Budaya Polowijin ya. Apa saja pergerakan kami itu selalu diliput. Saya merasa berterima kasih sehingga kemudian promosi di Kampung Budaya Polowijin itu 0 rupiah, gratis. Itu luar biasa. Nah, oleh karena itu pentingnya pelestarian budaya yang kami jalankan, yang kita jalankan bersama itu butuh support dari berbagai macam pihak. Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan. Ya. Kehadiran media diperlukan untuk membesarkan, menyemangati kampung-kampung. Kehadiran komunitas, instansi, institusi lain, bahkan seperti Pemuda Pancasila, KNPI misalnya, atau apapun, elemen apapun, itu sangat dibutuhkan. Gandrung ya, untuk dihadiri acara-acara seperti ini. Covid, Mbak, selama Covid itu, kita itu baru sekali dikunjungi dari Lamongan. Tahun 2021 ini, jenengan orang yang kedua datang ke sini. Estu, kemarin DPRD Provinsi Rawo, sekarang jenengan. Memang Kampung Budaya Polowijin ini yang berkunjung instansi-instansi. Bicaranya adalah studi budaya dan lain sebagainya. Tapi karena ini adalah acaranya ngobrol budaya, ya, biar gayeng gitu ya, saling saling bertukar pikiran, kira-kira ke depan apa yang perlu kita kembangkan, monggo. 15 menit saja saya bicara hanya untuk mengenalkan Kampung Budaya Polowijin. Kalau saya nggak mengenalkan ini nanti bingung jenengan ini opo kok akeh gazebo misalnya kono topeng-topeng ini apa gitu. Nah, ini adalah salah satu kampung, satu-satunya kampung tematik di Kota Malang yang berbasis budaya, satu-satunya kampung ya yang berbasis budaya. Yang lain mengembangkan dengan ragam potensinya. Terus kemudian satu-satunya tempat untuk latihan
nari topeng di Malang itu akhirnya di sini. Ya, yang konsisten sudah 4 tahun kami latihan menari topeng. Dan kebetulan saya ini ketua kampung tematik se-Kota Malang, ada 21 kampung. Ya saya sama seperti kegiatan apa ini, keliling ke sana kemari gitu ya. Kadang ke warna-warni, pernah ketemu di kampung topeng, Mbak ya. Di mana itu, di Kedung Andang ya. Di daerah Baran sana. Itu begitu. Nah, kampung ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kampung-kampung tematik lainnya. Kalau kampung tematik lainnya mainnya 1 RW, 2 RW, bahkan Kayu Tangan itu 4 RW ya. Kira-kira dari saya cukup sekian. Monggo setelah itu kita diskusi. Penting iku saiki ya ngopine sing kentengel, jagonge sing suwe, dolane sing adoh. Malam ini kita lakukan itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ki Demang Rayu, Ki Demang Rayu. Saya di sini Beni, Pak Sur, Genggalu, Ketua Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana. Ya. Di sini tugasnya yaitu bersinergi dengan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan kebencanaan. Jadi mungkin di Demang ini saya usul ya kaitan dengan BKPD Ketua untuk menarik animo wisatawan yang datang kembali ke sini karena program COVID ya. Mungkin kalau diterima ya. Di depan nanti di sini kan ada Mbak Siti ya, kebetulan ketua ranting. Penyemprotan disinfektan ya. Itu nanti dipublis dan mungkin dibuatkan banner bahwa area di sini bekerja sama dengan BKPB Pemuda Pancasila, disterilkan setiap 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Siap. Ya, karena saya nggak menyebutkan ada salah satu tempat juga objek wisata, saya mengusulkan seperti itu dan alhamdulillah dengan publis seperti itu akhirnya perlahan-lahan mulai datang. Mungkin itu. Ya. Kalau untuk budaya saya tidak begitu pandai di Demang. Saya masih belajar ya. Tapi untuk berkegiatan yang berkaitan dengan UMKM, mungkin nanti di sini yang kemarin kita jatuh di Merdosari Ketua, di situ ada kerajinan untuk pot anggrek yang dari serabut kelapa. Nah itu nanti kalau di match di sini ada kolaborasi sebenarnya cukup bagus karena berkaitan dengan apa yang ada saya lihat di sini itu berkaitan dengan alam, itu bagus sekali. Ya. Terus kemudian untuk kegiatan BKPP yang pertama ini nantinya mungkin 1-2 minggu lagi kita akan mengadakan donor darah. Dan itu terakhir Ketua, tadi Mas Bayi sama Mas Agung komunikasi lagi dengan PMI, tinggal nunggu jadwal dari sana Sabtu atau Minggu. Jadi saya mohon dukungan dari ranting Polowijen juga warga sekitar, kita bisa berbagi, menolong dan bermanfaat bagi sesama. Mungkin cukup itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi apa yang bisa saya jawab. Kalau mungkin itu ranahnya ketua, biar ketua yang menjawab. Nanti rencana kan di bulan Juni-Juli insya Allah katanya kampus sudah mulai aktif lagi offline. Mungkin nantinya kita bisa bikin acara berkolaborasi dengan Kampung Polowijen, dengan mahasiswa yang ada di Malang, dengan support MPC tentunya dan juga PAC Belimbing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ketua MPC, Ketua PAC, juga di Demang yang menyediakan tempat. Itulah wajah dari Ketua Polowijen yang yaitu Putri Kades kita. Semoga
dengan berdirinya ini Mbak Siti makin mengembangkan sayap, mungkin dari warga-warganya. Ada Pak RT, Pak RW wonten nggih. Pak RT mana Pak RT? Oh, iya. Pak RW? Pak RW ponakane Mbak Siti. Oh, belum pulang. Nggih. Ini yang di sini ini keluarga semua, Pak. Kalian Ketua Sakma tadi sudah koordinasi dengan Ketua Sakma, ya ingin bermohonlah bantuannya kepada Om Sinyo, Abah, Bu Siti, sama tadi Om Budi tadi terkait dengan seperti ini loh. Minta tolongnya nanti ibaratkan ini untuk mohon izin ngambil, ibaratkan mohonlah bantuannya untuk mencari. Jadi kami itu ada bidang namanya kebudayaan dan organisasi agama. Nah, jadi kan kebetulan nih ada yang banyak muda-muda. Terutama itu ibaratkan untuk seperti yang dari Demang bilang tadi soal KNPI lah atau bagaimana programnya atau seperti apa. Ini kami mengharapkan dari kader-kader dari ranting Pulau Ijen lah yang masuk untuk mengembangkan kebudayaan. Apalagi kembali lagi isu yang kemarin tadi yang diomongkan sama Ki Demang soal dengan pendidikan. Pendidikan yang seperti apa yang sudah mulai mencoreng, orang KKN juga lebih banyak merugikan daripada membantunya. Mungkin pendidikannya itu atau ditegaskan dari orang-orang Pulau Ijennya sendiri. Di sini Sakma itu kemarin tuh banyak seringlah untuk bergagasan terkait dengan KNPI atau bagaimana, ingin melibatkanlah teman-teman dari Pulau Ijen sama ya namanya sinergisitas lah pemuda Pancasila, PAC Blimbing sama Sakma ya untuk ngembangin lah untuk kebudayaan di sini. Kemarin itu ada gagasan kami itu kayak yang untuk di Singosari kemarin, yang di Singosari untuk bahwa menegaskan bahwa di Malang ini kerajaan Singosari yang seperti itulah. Oke. Jadi kemarin tuh ingin kami dapatkanlah kader-kader yang dari sini, ibaratkan untuk dari ranting untuk yang berumur 25 tahun ke bawah yang bisa diberi keleluasaan lah untuk bermain di KNPI nanti, atau misalnya untuk memberi gagasan lah kegiatan untuk Sakma yang bau-baunya namanya kebudayaan. Mau gimana pun memang kolaborasi ini memang harus penting, bukan berarti memutus untuk tidak berkegiatan dengan pemuda Pancasila dan PAC Belimbing, tetapi inilah namanya kolaborasi. Kami itu butuh karena memang kebanyakan kami pendatang. Nah, jadi kami tidak paham terkait dengan lahan budaya yang untuk Jawa Timurnya langsung. Jadi kami butuhnya lah kolaborasinya dari Pulau Ijen ini, karena memang cukup berkesan karena memang sejarahnya juga dari Kendedes lain seperti di sini yang melahirkan segala raja-raja hingga Jawa Tengah, yang dulu namanya Kampung Sema, Sima, ya seperti itulah. Jadi cukup tertarik, sangat tertarik lah kami Sakma, karena memang apalagi kita memang juga megang 21 tematik ya, nah, 21 kampung tematik yang bisa juga kita acarakan lah di sana untuk namanya juga pengkajian. Persoalan desain apa itu namanya, desain grafis, persoalan desain komunikasi visual. Anak-anak muda ini kan jago, diisi itu, ya kan? Diisi itu. Terus kemudian persoalan fotografi, videografi, pembuatan film dan lain sebagainya di kampung-kampung itu bisa dibuat. Enteng kan? Enteng, gitu loh. Karena Anda semuanya mainnya adalah main teknologi, ya, main multimedia. Lakukan itu di semuanya kampung. Saya yakin itu butuh semuanya. Itu yang kemudian apa kira-kira yang dapat saya lakukan di kampung-kampung, salah satunya itu. Berikutnya Anda bisa membuat kegiatan-kegiatan kriya sekaligus membuat kegiatan seni pertunjukan. Monggo, boleh. Anda bisa berkegiatan seni rupa, Anda juga bisa berkegiatan pameran terhadap karya-karya Anda, boleh. Maka melalui itu, ya, melalui itu kampung itu akan menjadi website, kampung itu akan menjadi apa ya, menjadi kawah candra di muka anak muda untuk mengembangkannya. Kampung-kampung tematik termasuk kampung budaya Pulau Ijen ini adalah kampung yang sebenarnya luar biasa sudah terkenal di mana-mana. Karena se-Indonesia itu nyontoh di Malang, Mas, karena munculnya kata-kata kampung tematik itu di Malang, ya, sehingga kemudian bermuncullah kampung-kampung yang lain pada niru.
Nah, karena Malang adalah pionir, sama halnya Dadas itu adalah pionir gitu ya, maka Anda perlu mengisi kampung-kampung itu. Mohon izin Abah, Ketua Pemuda Pancasila yang Kota Malang, untuk kemudian langsung diarahkan saja anak-anak mudanya untuk masuk ke kampung-kampung. Nggak perlu banyak-banyak, 5-10 orang tiap kampung itu sudah luar biasa. Yang penting Mas, satu, konsisten dan kampungnya itu didatangi tiap hari, dijaga. Hampir di semuanya kampung kami punya wifi. Ya, Anda bisa menggunakan wifi itu, menggunakan internet itu sepuas-puasnya. Maka Anda akan bisa mengembangkan karya-karya Anda. Kira-kira begitu. Terima kasih. Tepuk tangan. Banyak nih cinta-cinta budaya dan pendatangnya juga mencintainya. Nah, kenapa dia mencintainya? Karena memang orang-orang lokalnya dan mahasiswa-mahasiswa yang betul-betul memang warga lokalnya mengenalkannya. Jadi kalau kami ini untuk mindset untuk budaya Jawa Timur dan bagaimana hanya tersempit pada hanya menonton dan tidak terlibat, ya udah menikah. Padahal kalau misalnya untuk didalamin, di situ banyak makna. Kalau misalnya soal kehidupan ya kedepannya semuanya baik kan gitu. Kita ngambil baiknya, ya kalau buruknya mungkin dibuang kan gitu aja. Jadi kalau misalnya yang diharapkan dari kami teman-teman Sakma itu ya kembali lagi mungkin ada dari King Demang misalnya untuk ya misalnya pemuda-pemudanya yang mungkin sudah memiliki jam terbang soal budayanya yang tinggi, yang bisa kami kasih keleluasaan lah fasilitas dari Sakma. Nah dari Sakma ini kami mengharapkan ya sama membuat nama Pemuda Pancasila ya. Kami kan ibaratkan Pemuda Pancasila berbudaya, ya Sakma ini juga pengen berbudaya juga. Jadi takutnya kan misalnya ya kami kurang paham budayanya, mohon ada yang meluruskan nanti kalau di dalam kami. Siap, nanti mohon bantuannya King Demang. Siap, makasih.